Halo guys, gue Zahran dari jurusan Manajemen Angkatan 2024. Dan gue adalah Person of the Year. So di video kali ini, gue bakal bahas terkait most search things about me on the Google. Jadi kalau dicari nama Zahran Nazmi, yang muncul apa aja sih? Bareng Departemen Keilmuan. Oke, langsung aja kita buka yang pertama. Tarik nih ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat. Ayo. Zahran Nazmi pacar. Oke. Jadi lu beneran nih? Kalau bicara pacar nih kemungkinan ya, kenapa bisa paling atas yang nyari itu pacar-pacar gue. Oh, banyak pacarnya. Pacar gue banyak. Jadi kemungkinan mereka nyari tahu nih ini sebenarnya siapa sih yang di-upload, yang di-publish itu siapa. Tapi untungnya di antara semua pacar-pacar gue nggak ada yang tahu satu sama lain bahwa mereka semua pacar gue. Oke, jadi pacar lu banyak ya basically pacar ya? Pacar gue banyak. Bercanda. Enggak sih, pacar mah. Jadi gimana? Apa yang lu harapin dari ini sebenarnya? Jadi lu sekarang tuh fokusnya ke pacar nih? Atau gimana tuh? Jadi kalau bicara pacar, sebenarnya gue sekarang lagi fokus nih ke hal-hal yang lebih akademik sih. Oke. Gue lagi pengen ngebalancing antara social life gue, akademik gue. Ya memetaskan diri dulu lah. Jadi bikin versi diri gue yang paling terbaik dulu sebelum ngelamar anak orang. Wih. Gitu. Sedep sih, jujur sih. Jujur. Jadi apa sih kira-kira yang paling lu banggain nih selama di FE, pencapaian lu deh atau apapun itu boleh lu ceritain. Kan jadi bicara pencapaian paling gue banggain. Kita kan anak FE nih ya. Betul. Tiap hari belajar terkait makro, moneter, gitu-gitu kan. Belajar terkait Bank Indonesia. Iya. Turns out di tahun 2025 gue jadi ambassador of Bank Indonesia. Sedep sih, jujur. Juara 1 di tingkat nasional, Pak. Jujur. Melawan 46 KPWBI, Kantor Bank Indonesia, se-Indonesia. Alhamdulillah mendapatkan juara 1 qadarullah. Terima kasih Allah, alhamdulillah. Jadi ya Duta Bank Indonesia cinta, bangga, dan paham rupiah, mengeducate people lah about rupiah gitu ya. Bangga menggunakan rupiah, cinta rupiah begitu lah. Itu pencapaian terbesar gue sih selama di FE. Itu berarti pencapaian lu yang nomor 1 menurut lu ya di FE? Menurut gue so far pencapaian terbesar gue itu. Selain itu ada lagi nggak yang kira-kira lu mau ceritain? Banyak sih, tapi kayaknya terbesar itu sih. Terbesar itu sih. Terus ngomong-ngomong pacar nih, gimana? Sama prestasi lu nih, tantangannya kira-kira apa sih yang paling besar? Wah, jujur tantangan banyak lagi. Banyak. Terutama kalau misalnya cerita waktu gue kemarin pemilihan di Duta Bank Indonesia ya. Karena kan gue juga kemarin nggak cuma fokus ke sana, gue juga sambil BEM juga kemarin. Gue di IL di BEM FPUI 2025. Halo Exmood. Gitu. Jadi gue sambil Exmood juga, gue sambil juga di Mojang Jajaka kebetulan. Itulah hasil-hasil gue, dan itu kan requiring diri gue untuk bisa bagi waktu kan. Yes, Jujur betul. itu sih yang susahnya, kayak harus bagi waktu, harus tahu trade off, harus tahu skala prioritas, dan ya kadang harus ada decision making lah di dalamnya gitu. Setuju. Berarti cara lu menghadapi tantangan itu dengan decision making. Yap. Terus juga dengan lu problem solving. Yes, karena sebenarnya basically hidup tuh kayak ekonomi wis. Ilmu ekonomi, anak IA lu ya? Betul, boleh. IA itu kan tentang hidup tuh, ekonomi adalah tentang decision making. Bener. Trade off, opportunity. Bener. Nah, hidup tuh sebenarnya kayak gitu juga, lu tinggal milih gitu loh, kayak lu apa yang mau lu pilih, dan yang pertimbangan lu adalah terkait opportunity cost-nya juga tentunya, dan juga priority scale sih, kayak lu harus bisa nentuin jalur hidup mana yang mau lu pilih. Kayak orang bener gue. Jujur sedep sih. Kayak orang bener. Bener sih, kan kayak putih. Person of the year. Bener banget. Nah, yang terakhir nih. Kira-kira yang paling lu dapetin deh pelajarannya tuh apa selama journey itu? Sepanjang perjalanan itu yang gue dapetin adalah lu kadang harus bisa memilih sesuatu yang belum tentu lu mau. Gimana tuh artinya tuh? Kayak kadang tuh hidup tuh ngebawa lu tuh kayak sungai gitu, ngalir ke suatu tempat yang nggak lu tahu. Tapi nggak disangka-sangka sebenarnya ada banyak hal-hal baik di dalamnya. Yang bisa lu dapat ketika lu bisa beneran membuka mata akan apa yang lu dapat. Karena balik lagi sebenarnya hidup tuh udah ada takdirnya ya, udah ada yang menentukan. Cuma balik lagi tentang bagaimana kita tawakal. Gue ada satu nih filosofi hidup yang gue baru belajar. Boleh, apa tuh? Bahwa sebenarnya hidup itu ikhtiar mencoba, itu layaknya kita menanam benih. Betul. Terus terkait takdir, itu layaknya hujan yang datang dan menumbuhkan pohonnya jadi setinggi apa. Boleh. Kita harus ikhtiar nih, kita harus usaha, harus bisa ngusahain lah, kita harus nanamnya bibit duren. Tapi yang namanya hujan kan gak ada yang tahu ya. Iya benar. Kalau tiba-tiba nggak hujan, pohonnya nggak tumbuh, nah itulah takdir. Jadi kita harus tahu dan menerima segala takdir yang diberikan untuk hidup kita. Oke, lanjut. Kita buka pertanyaan selanjutnya ya. Kita buka yang kedua. Oke, silakan dibuka. Kira-kira di Google muncul apa lagi sih? Kita lihat ya. Zahran Nazmi Red Card MCU. Oke, jadi gua dengar-dengar katanya Zahran ini katanya event MC-nya udah 1000 lebih ya. 10.000. 10.000. Oke, jadi gimana nih? Bener nggak nih red card-nya udah tinggi banget nih MC-nya nih?
Kalau mau bicara red card bisa langsung kontak ke manajer gue ya. Oke, bisa kontak manajer atau ya. lu mau ngelamar jadi manajer gue juga? Waduh, gua next time ya. Next time, Oke. gue bercanda-bercanda. Tapi Nah, belum nyampe titik ada manajer. belum nyampe titik manajer, doain. Tapi kalau Oke. beneran mau pesen order MC bisa langsung kontak ke gue. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal MC nih, MC kan salah satu kegiatan juga nih yang orang sering lakuin di kuliah. Gue mau nanya dong, kira-kira apa sih kejadian atau suatu hal gitu ya yang ngerubah cara pandang di selama lu di berkuliah gitu? Sebenarnya kalau bicara kejadian terbesar dalam hidup gue ya, yang merubah hidup gue dan masih banget gue syukur sampai sekarang adalah keterima FE lagi. Keterima FEB? Setuju gak sih lu? Oke, Lu gue ngerasa setuju. juga nggak? Gue setuju, tapi lu sebagai person of the year kenapa tuh menurut lu? Menurut gue kayak keterima FE adalah anugerah terbesar. Karena kan gue sebenarnya daftar UI bukan ini first shot langsung keterima ya. Gue sempat ketolak dulu di fakultas ini. Oke. Di fakultas ini tempat kita syuting nih. Di FISIP ketolak ya? Ketolak. Ketolak di Terus FISIP. habis itu gue nyoba lagi UTBK. Pilihan satu gue langsung tembak tuh FE. Langsung tembak manajemen Mene. UTBK ya? UTBK. Oke. Turns out 728, PM 900, Wes. PM, Oke. PM 888. PM 888. Keterima UTBK nih. Keterima UTBK, Mene. Terus oke. setelah masuk FE, UI, keren. Pas masuk Pak, wah jujur melebihi ekspektasi gue. Lebih ekspektasi. Lebih Gimana ekspektasi, tuh? kayak- Experience-nya gimana tuh? Karena gila menurut gue ya, di kampus ini beneran ngajarin gue banyak banget hal. Oke. Kayak gue ketemu berbagai macam orang, dari yang anak pejabat sampai cucunya mantan presiden juga gue ketemu di tempat ini, ketemu Setuju. pejabat-pejabatnya juga. Beragam Tiap banget minggu ada seminar, event dan bazar dengan artis-artis udah biasa dan gue ngeliat ini tuh kayak tempat yang penuh dengan opportunity dan kesempatan gitu loh. Jadi kayak Oke. lu panit semua ada banyak, orga ada banyak, seminar-seminar, ilmu, belajar tuh lu bisa banyak banget dapat dan itu sih yang ngerubah cara pandang gue banget di kampus ini sih. Banyak berubah cara pandang ya. Oke, berarti seharusnya dari SMA sama kuliah berbeda dong ya? Ah berbeda. Nah, itu ceritain dong ke penonton gitu ya. Kira-kira perbedaannya apa sih cara pandangnya dari Oke. SMA ke kuliah? Zaman SMA tuh ya udah nggak sih, lu sekolah kayak yang penting lu belajar, ilmu, ketemu temen, seneng-seneng, oke lu berhasil jadi ranking 1, nilai bagus dan lu ngerasa hebat, keren gitu. Sedangkan ketika masuk UI, gue beneran ngerasa bukan siapa-siapa lagi. Setuju banget. Iya kan? Iya. Gue ngerasa kayak wah Semua orang gila, pinter ya? Nih orang, semua orang pinter, semua orang jago, semua orang bisa presentasi, semua orang bikin PPT-nya keren. Dan semua orang tuh gila, standarnya tuh tinggi banget. Gue yang biasa mungkin dulu waktu SMA kayak oke, gue biasa di SMA bisa lah nilai gue bagus segala macam. Gue masuk UI ngerasa nggak siapa-siapa coy. Bukan siapa-siapa yang beran kayak Paham. wah orang-orang mantap banget lagi di sini. Terus itu sih yang buat gue mikir jadi kayak oh sebenarnya tuh gue masih harus banyak belajar, gue masih harus banyak cari ilmu lagi, gue harus bisa cari banyak experience dengan kesempatan yang banyak juga tadi di FE. Yes. Gue tuh jadi belajar bahwa sebenarnya gue harus bisa coba explore hal-hal baru dan ngerasa diri gue tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi Oke. harus ngosongin gelas terus gitu. Oke, ngosongin gelas sih Ngosongin bahasanya. gelas, Oke. ngosongin gelas. Nah mungkin ini buat tambahan buat maba juga nanti ya. Kan pasti maba juga banyak ngerasain gitu ya, oh di Wishock. Nah kira-kira setelah lu ngajarin itu, sekarang semester berapa berarti? Udah masuk semester 5. Udah mau semester 5, kira-kira ada nggak pesan yang emang lu selalu inget terus dan kayaknya ngena banget Oh. nih buat kita-kita nih yang mahasiswa baru atau Ada semester baru nih? Satu kata ya Satu kata. yang harus banget lu catat Yes. di FE, lu akan sadar bahwa dunia itu segitu besarnya dan manusia, lo, itu kecil banget. Oke. Kita tuh manusia sekecil ini, Yes. dunia dan alam semesta tuh segede itu. Segede itu. Dan kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Jadi, nggak ada yang bisa lu sombongin dari diri lo. Nggak ada yang bisa sombongin dari lu. Oke, Ya, masuk, setuju nggak sih, masuk, Lo? setuju, Jadi, setuju. serius deh, nggak ada yang bisa lu sombongin dari diri lu. Lu mau sehebat apapun di SMA, lu anak siapa, lu punya relasi mana, tapi lu tuh harus sadar bahwa manusia tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Apalagi kalau udah bicara di mata Allah gitu ya. Kita tuh kayak kecil banget. Kayak kita manusia doang, kita bisa apa sih? Jadi lu akan sadar deh ketika lu masuk FE atau lu masuk UI gitu ya, fakultas apapun, lu akan sadar bahwa dunia itu segitu gedenya, orang-orang tuh mantep, orang-orang tuh oke, dan lu beneran bukan siapa-siapa. Di titik itu lu akan bisa mengerti bahwa sebenarnya esensi dari hidup ini tuh lu untuk terus belajar gitu loh, untuk terus ngerasa bahwa diri lu tuh masih kurang, ilmu lu tuh masih pendek, dan lu masih harus terus belajar untuk menjadi diri lu yang versi lebih baik. Oke, nice. Mantap. Kena ya? Kena ya? Gue jujur kena, gue jujur kena. Kita udah kecil bro, nggak ada yang bisa lu sombongin dari diri lu ini. Oke, aman? Sip. Oke, let's go. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Lanjut lagi yang ketiga, Lanjut lagi. kita coba buka. Kira-kira apa nih ya? Aduh, kok susah. Bismillah dulu, bismillah. Bismillah dulu. Nomor berapa yang muncul? Zahran, Nazmi, IPK 4. IPK Boleh 4. dikonfirm apa benar? Klarifikasi dulu. Gimana tuh? Nggak nyampe 4. Nggak nyampe 4, tapi? 397. 397. Boleh tepuk tangan dulu. 397. Nggak IPK IP ya, IP gue pernah. IP. 397. IP 397. IPK cukup lah, adalah pokoknya. Adalah dia tuh Adalah menurut gue pokoknya. 392, 393 Amin, lebih. amin, amin. Aduh. IP tadi pernah 397 pernah lah. Oh pernah. Belum 4. Belum 4, tapi Akan. 39. Akan. Oke, Amin, akan. amin. Amin dulu ya teman-teman. Amin dulu. Amin dulu. Jadi kalau boleh tahu nih, gimana tuh caranya? Strategi lu gimana tuh? Biar tetap segitu di antara banyak banget kegiatan lu,
Oh benar, tadi kan gue udah mention ya, kegiatan gue banyak banget ya. Iya benar. Sebenarnya kalau bicara terkait tips and trick gitu ya, sebenarnya yang penting lu bisa cari tahu cara belajar lu sih. Setuju. Jujur gue nggak bisa yang beneran langsung survive. IP gue semester 1 tuh ngaruh banget ke IPK gue sekarang gitu loh, karena IP gue semester 1 tuh lumayan gak sebagus itu juga. Paham. Tapi kemudian ketika gue udah tahu pace-nya, gue tahu cara belajar gimana, tahu tips and trick-nya, tahu harus gimana metode belajarnya, tuh turns out ternyata UTS dan UAS di FA itu menyeramkan tetap. Oh, iya. Cuma bisa gitu loh di solve. Lu setuju gak sih? Setuju, gue setuju sih. Ya emang kan susah kayak sih jujur. susah sih, susah banget. Apalagi kita terkenal yang paling ketat gitu kan, nggak bisa Jujur, nyontek, nggak bisa apa, nggak bisa benar. bercanda, nggak bisa ngobrol. Bener. Jadi kalau lu pure mengandalkan diri lu sendiri, makan di FA itu ada istilah, lu bukan nggak boleh nyontek, tapi nggak boleh kepikiran untuk nyontek. Bener, Lu jujur, kepikiran gue aja setuju. nggak boleh aja. Bahaya Lu banget sih kalau misalnya nyontek. udah lu sih. kepikiran gitu kayak ntar nyontek doang, udah pak, Udah. drop out pak, Bubar sih menurut gue. bubar. BTW, gue dengar nih, lu tadi katanya ngajarin Nadif ya? Nah, Gimana tuh strategi lu tuh? Itu strategi belajar lu? Atau gimana tuh? ya jujur salah satu strategi gue, kalau misalnya kan tadi gue udah klise ya bilang kayak sebenarnya setiap orang punya metode masing-masing. Nah, kalau gue gimana sih untuk bisa dapat IP 397 ini? Betul. Nah, kalau gue sebenarnya metodenya adalah gue tuh harus bisa menyimpulkan dari apa yang gue pelajari dengan menjelaskan kepada orang. Oke. Gitu. Jadi menurut gue untuk bisa ngajarin itu adalah salah satu tahap tertinggi dari understanding lagi. Setuju lagi gue bener. Iya kan, bener, kayak lu bener, ketika lu ngajarin, artinya kan lu harus mikir muter otak Bener. kayak gimana caranya lu bisa bikin Ngejelasin. orang juga mengerti. Betul. Dan harus siap dengan segala pertanyaannya. Iya. Dan kebetulan yang barusan tadi ini pertanyaan sebelumnya itu kan si Nadif nih. Nadif nih adalah klien gue. Berarti nyambi dong, lu dapet duit dan lu membagi insight lu juga. Nah, itu juga salah satu Boleh. bisnis di FE adalah kan Bisnis. emang tutor-tutoran ya. Betul sih, Tapi gue iya sendiri sih. pun adalah salah satu user juga, dalam artian dari zaman maba tuh gue make banget cutting-cutting untuk les gitu loh. Bahkan ada tutor favorit kita semua, Justin Manik, gue mention nih. Jujur. Justin Manik tuh laku banget pak. Jujur Tiap semester spesial dia sih punya itu sih. jadwal yang kita rebutan, war Justin Manik. Karena lo harus bisa dapetin jadwal dia. Menurut gue lu juga sih, lu kayak Yes. rebut-rebutan sih, Karena kan dapetin jadwal dia gue sih. juga di kontrak Millions juga kan. Wow. Wah, gue ngajar juga di Millions nih. Gue kemarin Keren kebetulan sih. ngajar di Statek, PE. Dan itu menurut gue tuh seru gitu loh, karena gue juga jadi belajar lagi kan. Sambil gue juga Statlan, gue ngajar Statek. Jadi ya memang di tengah-tengah UTS UAS gue harus ngajarin orang. Harus waktunya bisa buat gue belajar ya. Tapi menurut Bener. gue ngajar juga ada belajar. Bener, iya sih itu menurut gue termasuk kayak menambah insight lu juga, lumayan banget kan. Yoi. Lastly, berarti tips lu buat maba apa nih selain belajar dari cutting atau apapun sebagainya? Nah, ngomongin belajar dari cutting. Biasanya lu belajar dari cutting tuh kagak sendiri pak. Bener, Segrup biasanya berlima. bener. Nah, untuknya tuh lu wajib banget punya yang namanya peer group. peer. Itu adalah sesuatu yang diajarin banget zaman OPK gak sih? OPK, OS, Jujur JUR, ya. itu tuh kayak dikasih tau banget lu dari awal tuh cari peer lu. Jadi shout out untuk peer gua, Maker namanya. Maker sumpah gak sih? Maker itu singkatan dari MF, singkat Maker. Gua kira maker beneran. Aiman, Niki dan Agung, teman-teman yang membuat gua keep alive selama ujian. Kayak kita belajar bareng, kuis bareng, kalau lagi ada kuis par dan segala macem, stres bareng, begadang bareng sampai pagi bareng, berangkat kuliah bareng, pagi-pagi beres kuliah kita party bareng, have fun banget. Nggak, bukan party ya, Oh, kita bukan party. all you can eat. Oh, all you can eat. Kan buku pesta cinta. Oh iya. Yoi, kita besok udah beres, yuk makan, kita lupakan ujian-ujian ini, kita all you can eat di Hattori Depok. Asik. Special mention ya, special mention Spesifik ya. banget. Oke. Oke, kita ke last question ya. Last question. Nah, ini gue yang buka last coba ya. question. Ini kan pertanyaan Google. Oh, last pertanyaan Google. Last statement. Last statement, oke. By last statement. Google. Oke, last ya. Kita Lu yang buka ya. lu yang buka. Gue yang buka. Lu yang buka, keempat yang terakhir nih. Oke, sip. Kita lihat apa ya. Pertanyaannya Zahran Nazmi caleg DPR. Oke. Nah, ini Caleg DPR. Caleg DPR. Nah, Ini siapa yang search? Iya, nanti kan tadi kan ada yang duta-duta gitu Duta-duta. ya. Nah, gue dengar katanya lu ntar mau nyalek DPR gitu ya. Nah, lo. Itu kira-kira gimana tuh aslinya tuh? Sebelum nyalek DPR mungkin jadi seskap dulu Oh, kan? jadi SKP, jadi SKP atau mungkin yang lagi tren nih buka SPPG DPR. Buka SPPG. SPPG DPR bisa. punya SPPG atau jadi ketua BGN. Waduh. Nah. Tapi ngomong-ngomong soal itu nih ya, kalau politik kan masih panjang ya. Masih panjang. Masih panjang. Tapi Sepanjang lah kali. kira-kira 10 tahun ke depan nih, lu akan ngelihat Zahran Nazmi ini seperti apa? Nah, jujur kalau bisa bicara 10 tahun ke depan ya, gue pasti melihat diri gue sebagai seseorang
yang lebih baik. Wis, lebih baik. Continuous improvement. Continuous movement. Harus selalu improve ya. Selalu improve. Biar lebih baik, tentunya juga semoga lebih sukses. Lebih sukses. Tapi yang pastinya juga sukses secara dunia maupun secara akhirat. Oke, secara sukses secara dunia dunia kita harus kejar juga ya. Kita gimana pun juga harus kejar ya. Mungkin nanti gue udah sukses di New York atau di London. Di London deh. Amin. Mungkin gue nanti udah berkarir di New York atau London. Jadi buat Zahran 10 tahun ke depan, this is Oke. me. Tapi secara profesi Tahun mau apa 2026. tuh ntar 10 tahun ke depan tuh? Wah, kemanapun hidup membawa lagi. Kayak kemana pun udah mau Tapi kan bawa sekarang ya? kan gue ngambil di finance kan sebenarnya ya. Harapannya kalau bisa bawa ke finance, mungkin ke finance. Tapi mungkin kalau misalnya ke bagian komunikasi, marketing, apapun itu, ya gue akan melihat segala opportunity untuk jenjang karir sih. Oke, jadi mengalir ya? Mengalir Mengalir terus. seperti danau ya? Seperti danaunya tapi bukan danau kenanga. Bukan danau kenanga? Danaunya mungkin di Swiss. Danau di Swiss, oke. Atau Lake Como. Lake Como ya? Como. Oke, nah ini tadi kan jauh banget ya 10 tahun ke depan. Tapi kalau di track back selama lu kuliah, apa sih hal-hal yang lu pengen banget nih ngelakuin nih? Cuman belum kesampaian. Oh iya jujur. So far kan berarti gue udah 2 tahun ya. 2 tahun. Dari masih ada 2 tahun lagi gitu. Kalau bicara apa yang belum kesampaian jujur banyak lagi. Banyak. Apa Iya tuh nggak sih lu? kira-kira? Kayak di FE itu kan banyak banget kesempatan ya. Kayak gue personally gue belum pernah jeget. Datang jeget maupun panit jeget. Oke. Gue belum pernah, gue Belum penasaran pernah. banget sebenarnya pengen banget gabung Sip. panit jeget. Mungkin masih ada kali ya kesempatan karena 4 layer kan jeget. 4 kan ya. layer. Bisa kali PI jeget. Kalau nonton. Kalau nonton gitu ya. Atau masih bisa volun sih tahun ini kan mungkin Selain ya. jaket apa tuh? Jaget habis itu gue juga pengen mungkin ikut-ikut program exchange gitu-gitu, ikut-ikut lomba-lomba lagi. Oke, sip. Cari-cari prestasi lagi lah di FE. Karena jujur FE banyak banget ya kan kesempatan dan Betul. banyak banget yang masih belum gue explore sih. Oke. Ya semoga 2 tahun ini masih cukup lah ya, 2 tahun Masih lagi cukup 2 tahun ya. Oke, nah nextnya nih. Tadi kan kita udah ngomongin ya 10 tahun ke depan, masa lalu. Sekarang kasih tau dong ke penonton gitu ya. Definisi sukses menurut Zahran Nasmi itu seperti apa? ya. Suksesnya Saya sekap. Salah. Apa SPPG? Salah ya. gue tau lagi. Gue gak tau lu setuju apa katanya menurut gue ya definisi sukses ini adalah ketika lu di masa depan Iya. jadi orang nih Oke. balik ke FE ngisi seminar atau kuliah tamu terus lu gimmick pura-pura lupa angkatan. Pura-pura lupa angkatan ya. Oke. Simulasi. Simulasi. Halo semuanya, senang sekali bisa kembali ke sini ya Audit. Asik. Saya Zahran dari FEUI angkatan Angkatan berapa kamu? 2000. 2000. Agak lupa ya. 2000 berapa ya? 2024. 2024. Gua enggak suzon apa gimana tapi lu ngerasa gak sih kayak tiap ada alumni datang tuh Jujur aura. dia kayak gimmick. Gua enggak tahu gimmick atau beneran Nggak tahu saya tuh gimmick. FEUI 19. Jadi kayak ada lupa-lupa Ada begitu lupa-lupa. sukses sih. Itu Kayak aura. Lu mengisi kuliah tamu, ngisi seminar dan nyebut lu alumni situ kayak ya it's a very such a blessing to go back to here ya kayak kembali ke rumah FEUI Asik. gitu gue sukses. Berarti 10 tahun lagi Zahran Nasmi jadi narasumber lupa angkatan ya ntar ya? Yoi, lupa angkatan. Udah dipersiapkan lupa angkatannya. Tapi yang intinya kalau serius jawabannya sukses tuh harus sukses dunia dan akhirat sih. Div. Itu moto hidup gue juga kayak lu sukses di dunia harus bisa ya mengejar kehidupan dunia tapi lu juga nggak boleh lupa bahwa lu harus sukses di akhirat nanti gitu. Kayak kalau misalnya ngekutip lagu ya dan kau selalu bertanya untuk apa? Wih. Jadi untuk apa lu mengejar dunia tapi barang mahal yang tidak ada harganya dan kau selalu bertanya untuk apa? Wits. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Buat apa sukses dunia kalau nggak di akhirat? Hebat. Lu sukses sih. Tahun depan lu person of the year ya. Tahun depan lu person of the year. Oke. Kembali ke tanah dan tumbuh cemara. Mana saja harta yang lebih. Wait. Oke. Apa deh? Oke guys, thank you so much yang udah nonton sampai akhir dan thank you juga buat Bang Zahran karena udah ngebantu kita bikin video ini. Thank you juga buat keilmuan BEM FEBUI 2026. Luar biasa. Finally pencapaian terbesar sih di Big Achievement. Son of the Year 2026. Asik. Oke. Nah, buat yang masih bingung atau mau nanya-nanya boleh aja langsung ke @zahran.nazh on Instagram dan @astralprojector on TikTok with 7,000 followers and 5 million likes. Gila sih. Sombong boleh ya? Boleh lah. Kan pewat poti. Oh iya kan person of the year. Bebas lah dia mau ngapain. Kalau gitu mari kita Mengabdi, berbakti, dan berprestasi. Bye bye.